Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Stefani. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang waterjet machining. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan prinsip kerja waterjet machining. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Mirafiza. Saya di sini akan menjelaskan tentang konstruksi waterjet. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy Chandra. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah kerja waterjet machining. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Natali. Saya di sini akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan waterjet mesin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devanda Raditya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaplikasian pemotongan waterjet pada berbagai macam industri. Proses waterjet machining adalah metode pemotongan atau pemotongan material menggunakan aliran air bertekanan tinggi atau campuran air dalam bahan abrasif. Teknik ini menggunakan jet air yang sangat kuat untuk menghasilkan kekuatan pemotongan yang tinggi, yang memungkinkannya untuk memotong berbagai jenis material, termasuk logam, batu, keramik, kaca, plastik, dan banyak lagi. Asal mula waterjet machining dapat ditelusuri kembali ke tahun 1950-an dan 1960-an ketika para peneliti mulai mengembangkan teknologi jet air bertekanan tinggi. Pada awalnya, teknologi ini digunakan dalam aplikasi industri, seperti membersihkan permukaan logam atau batu. Namun, pada tahun 1970-an, peneliti menemukan bahwa aliran air bertekanan tinggi dapat juga digunakan untuk memotong material dengan akurasi tinggi. Selanjutnya yaitu proses mesin pemotong jet air. Mesin pemotong jet air juga dikenal sebagai waterjet machining adalah proses pengolahan non-konvensional di mana jet air dengan kecepatan tinggi digunakan untuk menghilangkan material dari permukaan benda kerja atau memotongnya menjadi dua bagian. Proses waterjet machining dapat digunakan untuk memotong material yang lebih lunak seperti plastik, karet, dan kayu. Namun, untuk memotong material yang lebih keras seperti logam atau granit, perlu adanya campuran material abrasif dalam air saat proses pemotongan, yang disebut abrasive waterjet machining. Selanjutnya yaitu prinsip kerja. Proses ini didasarkan pada prinsip erosi air. Ketika jet air dengan kecepatan tinggi mengenai permukaan, terjadi penghilangan material. Air murni digunakan untuk memproses material yang lebih lunak. Namun, untuk memotong material yang lebih keras, beberapa partikel abrasif dicampurkan dengan air untuk proses pemotongan yang disebut abrasive waterjet machining. Partikel abrasif yang paling umum digunakan dalam abrasive waterjet machining adalah garnet dan aluminium oksida. Pasir dan butiran kaca juga digunakan sebagai abrasif. Fungsi partikel abrasif adalah untuk meningkatkan kemampuan pemotongan jet air. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Konstruksi. Konstruksi suatu mesin pemotong jet air terdiri dari bagian-bagian berikut. Tangki air digunakan untuk menyimpan air yang dibutuhkan selama proses pemotongan. Pompa hidrolik digunakan untuk mengalirkan air dari tangki penyimpanan selama proses pemotongan. Pompa ini mengirimkan air ke intensifier dengan tekanan rendah sekitar 5 bar. Booster juga digunakan untuk meningkatkan tekanan awal air menjadi 11 bar sebelum mengirimkannya ke intensifier. Intensifier hidrolik digunakan untuk meningkatkan tekanan air menjadi sangat tinggi. Intensifier ini juga menerima air dari pompa dengan tekanan 4 bar dan meningkatkan tekanannya hingga 3-4.000 bar. Akumulator berguna untuk menyimpan air bertekanan tinggi secara sementara dan akumulator juga menyuplai fluida saat diperlukan dengan jumlah energi tekanan yang besar serta menghilangkan kondisi fluktuasi tekanan dalam proses pemotongan. Kartu pengontrol arah
berguna untuk mengontrol tekanan dan arah jet air. Katup pengatur aliran berguna agar aliran air ini diatur dengan bantuan katup pengontrol aliran. Ruang pencampur atau tabung ini adalah ruang hampa di mana pencampuran partikel abrasif dengan air terjadi. Nozzle digunakan untuk mengubah energi tekanan air menjadi energi kinetik dalam pemotongan jet air. Nozzle ini mengubah tekanan jet air menjadi jet air dengan kecepatan tinggi. Ujung nozzle terbuat dari rubi atau intan untuk mencegah erosi. Selanjutnya, sistem pembuangan dan penangkap. Setelah pemotongan serpihan dan partikel, hasil pemotongan dari air dipisahkan dengan bantuan sistem pembuangan dan penangkap. Sistem ini menghilangkan partikel logam dan partikel tidak diinginkan lainnya dari air dan mengirimkannya kembali ke tangki penyimpanan untuk penggunaan selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Willy. Langkah kerja waterjet machining. Yang pertama, persiapan material. Sebelum memulai pemotongan, material yang akan dipotong harus disiapkan dengan benar. Ini melibatkan pembersihan permukaan dari kontaminan seperti minyak, debu, atau karat. Permukaan material harus bersih agar aliran air dapat berinteraksi langsung dengan material. Yang kedua, persiapan sistem waterjet. Sistem waterjet harus diperiksa dan dipersiapkan sebelum digunakan dengan memastikan pompa tekanan tinggi berfungsi dengan baik, nozzle tidak tersumbat, dan semua komponen lainnya dalam kondisi yang baik. Pompa dan sistem kontrol harus diaktifkan dan perangkat lunak kontrol sistem harus disiapkan untuk mengatur parameter. Yang ketiga, penentuan parameter. Operator harus menentukan parameter yang diperlukan untuk pemotongan. Ini termasuk tekanan air, kecepatan jet, ukuran nozzle, dan distribusi aliran air yang optimal. Penentuan parameter ini didasarkan pada jenis material yang akan dipotong, ketebalan material, dan tingkat presisi yang diinginkan. Yang keempat, inisialisasi pompa. Pompa tekanan tinggi dihidupkan untuk memulai aliran air. Air yang bersih dan bebas kontaminan disuplai dari tangki air ke pompa. Pompa kemudian meningkatkan tekanan air sesuai dengan parameter yang ditentukan. Proses waterjet dimulai dengan memompa air dari tangki penyimpanan menuju intensifier. Intensifier berfungsi untuk meningkatkan tekanan air dari 5 bar menjadi 3.000 hingga 4.000 bar. Air bertekanan tinggi selanjutnya dialirkan ke nozzle dan akumulator. Akumulator berperan dalam menyimpan air bertekanan tinggi dan memberi pasokan air tersebut saat dibutuhkan. Hal ini berguna untuk mengatasi fluktuasi kebutuhan tekanan saat memotong bahan yang keras. Air bertekanan tinggi yang mengalir ke nozzle akan diubah menjadi energi kinetik. Selanjutnya, jet air dengan kecepatan tinggi akan keluar melalui nozzle dalam bentuk aliran yang sempit. Pada saat ini, abrasif seperti garnet atau aluminium oksida akan dicampur dengan air di dalam nozzle. Terdapat ruang pencampur di nozzle, di mana abrasif dicampur dengan air bertekanan tinggi. Saat mengenai benda kerja, jet air dengan kecepatan tinggi ini dapat menghilangkan material dari permukaan benda kerja tersebut. Setelah proses pemotongan selesai, jet air dikumpulkan oleh sistem pembuangan dan penangkap. Setelah pemotongan selesai, aliran air dihentikan, dan material yang telah dipotong diambil dari meja pemotongan. Material ini kemudian dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan aplikasi, seperti melakukan finishing atau membersihkannya secara lebih detail. Selanjutnya, sistem waterjet perlu dibersihkan. Nozzle dan komponen lainnya harus diperiksa untuk memastikan tidak ada kontaminan atau kerusakan yang bisa mempengaruhi kinerja pemotongan berikutnya. Tangki air dan sistem pompa juga perlu dijaga kebersihannya secara teratur agar kualitas air yang digunakan tetap terjaga. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devi Natali. Kelebihan 1. Mampu menghasilkan pemotongan yang kompleks dan rumit pada material. Yang kedua, area pemrosesan pada proses pemotongan ini tetap bersih dan bebas debu. Yang ketiga, biaya operasional dan pemeliharaannya rendah karena tidak memiliki bagian yang bergerak. Yang keempat, kerusakan termal pada benda kerja sangat kecil karena tidak ada pembangkit panas. Yang kelima, mesin pemotong jet air mampu memotong material yang lebih lunak seperti karet, plastik, atau kayu, serta material yang lebih keras dengan mencampurkan abrasif dengan air. Yang keenam, ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi atau produk beracun. Yang ketujuh, memiliki presisi pemrosesan yang tinggi. Toleransi dalam rentang plus atau minus 0,005 inci dapat dicapai dengan mudah.
Kekurangan pada proses ini ada dua, yaitu yang pertama material yang sangat tebal tidak dapat diproses dengan metode ini. Yang kedua, biaya awal untuk mesin pemotong jet air ini sangat tinggi. Oke, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Devandra. Mesin pemotong water jet digunakan dalam berbagai industri, seperti industri manufaktur, industri batu dan keramik, industri perawatan medis, dan masih banyak lagi, untuk melakukan pemotongan, pembentukan, serta pelurusan. Pada industri manufaktur, mesin pemotong water jet digunakan untuk memotong suatu material, contohnya logam atau plastik, untuk membuat sebuah produk manufaktur yang mempunyai presisi yang tinggi. Pada komponen pesawat terbang, contoh pengaplikasiannya yaitu pada pembuatan sayap pesawat terbang. Dan pada komponen mobil, yaitu pada pembuatan kisi-kisi mobil. Kemudian, pada industri batu dan keramik, mesin pemotong water jet digunakan untuk memotong, memoles, atau membentuk suatu material. Contohnya yaitu pada batu atau keramik, yang memungkinkan pada saat pembuatan desainnya itu rumit, serta membutuhkan presisi yang tinggi. Kemudian, contoh produk yang dibuat pada industri batu dan keramik, yaitu backsplash dan meja kaca. Selanjutnya, pada industri perawatan medis, mesin pemotong water jet digunakan dalam proses pengolahan medis yang memungkinkan pemotongan yang akurat serta sterilisasi yang baik. Dan contoh produk yang dibuat pada industri ini ialah implan ortopedi serta alat-alat bedah.